Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Mairi Fendi, NIM 2008745 dari Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga tahun 2020, Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Pilyanur Kiram dan Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh dari beberapa poin seperti fase gerakan, ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus dari fase gerakan. Yang terakhir yaitu struktur dan implikasi fase gerakan dalam proses pembelajaran. Untuk soal yang pertama, saya akan memberikan contoh dari fase belajar motorik. Fase belajar motorik itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase awal, kemudian ada fase inti dan fase akhir. Di sini saya mengambil salah satu cabang olahraga panjat tebing, yang mana di sini seorang guru atau seorang pelatih akan memberikan fase belajar motorik itu secara bertahap dan tidak bisa secara langsung ke fase inti atau fase akhir. Di sini saya mengambil contoh panjat tebing tadi karena di sini dinilai itu fase-fasenya sangat jelas, yang mana tugas seorang guru atau seorang pelatih memberikan fase-fase yang jelas dan mudah dipahami oleh seorang siswa atau peserta didik. Fase awal dari panjat tebingnya itu dengan melakukan gerakan-gerakan umum atau gerakan basic dari panjat tebing seperti gaya dorong, seperti gerakan tarikan, dan gerakan konversi guna untuk mentransfer pusat gravitasi tubuh. Untuk poin kedua, saya akan memberikan contoh dari soal ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri-cirinya itu penguasaan kemampuan motorik kasar. Individu yang ada pada fase ini hanya melakukan gerakan sesuai instruksi dari seorang pelatih atau seorang guru. Dan dalam prosesnya itu menggunakan metode kognitif. Contohnya dalam panjat tebingnya itu seorang pelatih akan memberikan instruksi atau arahan kepada peserta didiknya untuk melakukan motorik kasar seperti gerakan kecepatan, gerakan ketahanan, dan gaya tarikan, sehingga peserta didik dapat melakukan dengan baik. Yang mana dalam melakukan gerakan tersebut harus didasarkan secara matang yang berupa keputusan secara kognitif. Untuk poin selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri khusus fase belajar motorik merupakan lanjutan keterampilan yang didapat setelah kita menguasai keterampilan yang didapat dari fase-fase belajar umum yang pertama tadi. Dan dalam fase khusus ini kita tidak bisa hanya mengandalkan instruksi atau arahan dari seorang pelatih atau seorang ahli dalam cabang olahraga tertentu. Yang mana dalam fase ciri-ciri khusus ini kita memang belajar sendiri untuk melakukan keputusan atau melakukan tindakan, dan biasa kita sebut dengan discovery learning. Ciri-ciri khusus dari gerakan motorik ini dapat dilihat dari struktur dasar gerakannya. Misalnya dalam panjat tebing itu kita tidak hanya melatih kekuatan tangan dan melatih daya konsentrasi otak kita. Namun dalam ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat pertama ini ada beberapa struktur dasar gerakan yang menyertainya. Dimana di sini saya akan mengambil contoh dari panjat tebing. Yang pertama, struktur dasar gerakannya itu ada irama gerakan. Irama gerakan ini merupakan urutan gerakan yang dimulai dari fase awal sampai fase akhir. Dimana fase awal itu dimulai dari gerakan warming up. Kemudian ada fase inti ketika kita sudah melakukan gerakan panjat tebing. Dan saat kita mencapai finish itu merupakan tanda atau akhir dari gerakan kita, atau biasa kita sebut dengan fase akhir. Dan kemudian ada hubungan gerakan. Hubungan gerakan ini dalam panjat tebing yaitu koordinasi atau hubungan tubuh antara tangan dengan kaki yang saling bekerja sama dan saling membantu untuk menopang tubuh kita. Yang kemudian ada luas gerakan. Luas gerakan ini merupakan menyesuaikan ruang yang memiliki ukuran tertentu. Jadi kita di sini harus berpikir secara kognitif dan tidak bisa berpikir secara asal-asalan. Mana kita juga harus menentukan ukuran kaki kita dengan ukuran pijakan tersebut. Jadi walaupun ukuran pijakan tersebut kecil, jadi kita memang harus bisa menyesuaikan sehingga tidak terjadinya sebuah crash atau kecelakaan. Yang kemudian ada kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan ini merupakan faktor penting dalam panjat tebing ketika kita melakukan perlombaan atau turnamen. Kecepatan gerakan ini memerlukan koordinasi tubuh antara tangan dan kaki yang memang sudah terlatih sangat matang, sehingga kecepatan itu dapat terwujud dengan baik.
Kemudian ada kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan ini dalam panjat tebing yaitu tidak adanya gerakan tambahan atau gerakan tersendat-sendat saat kita melakukan panjat tebing. Misalnya yang dimulai dari fase awal sampai fase inti hingga fase akhir. Kemudian ketepatan gerakan dalam panjat tebing, ketepatan gerakan merupakan kepandaian kita atau ketepatan kita dalam menentukan pijakan seperti pijakan kaki maupun pijakan dari tangan. Untuk poin terakhir yaitu implikasi dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu implikasi guru dan seorang ahli dalam cabang olahraga tertentu itu sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik maupun atlet dalam cabang olahraga tertentu seperti panjat tebing tadi. Yang mana kemudian dari hasil evaluasi tersebut sebagai pedoman untuk melakukan improve skill dari para atlet, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa contoh dari fase gerakan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya baik dalam penyampaian materi maupun dalam pemberian contoh. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.